Jangan blokir, jangan ngemis. Cukup lakukan ini dan lihat reaksinya. Pernah nggak sih kamu ada di posisi ini? Kamu pengen ngeblokir dia, tapi masih berharap dia nyariin kamu. Kamu pengen kelihatan kuat, tapi di dalam hati masih nunggu satu notifikasi yang gak pernah datang. Dan makin kamu nahan diri, makin kepikiran satu pertanyaan. Sebenarnya dia masih peduli gak sih sama gua? Di titik ini kebanyakan orang salah langkah. Ada yang ngeblokir, berharap dia panik. Ada yang ngemis, berharap dia iba. Padahal dua-duanya justru bikin kamu kalah tanpa sadar. Karena saat kamu ngeblokir, kamu ngasih dia jalan pintas buat kabur dari rasa bersalah. Dan saat kamu ngemis, kamu ngasih dia validasi bahwa dia masih punya kuasa penuh atas emosimu. Video ini bukan buat ngajarin kamu cara balikan. Bukan juga buat bikin dia menyesal secara murahan. Ini tentang satu sikap sederhana, tenang, dewasa, tapi efeknya brutal. Sikap yang bikin dia mulai kepikiran, mulai gelisah, dan mulai mempertanyakan keputusannya sendiri. Tanpa kamu harus ngejar, tanpa kamu harus drama, tanpa kamu harus mengorbankan harga diri. Kalau kamu pernah ngerasa buat capek jadi orang yang paling peduli, tapi juga belum bisa jadi orang yang benci, dengar ini baik-baik. Karena tidak memblokir dan tidak mengemis bukan berarti kamu lemah. Justru di sanalah reaksi paling jujur dari dia akan muncul. Dan dari situ kamu akan tahu satu hal penting. Apakah dia layak kamu tunggu atau layak kamu tinggalkan selamanya? Poin yang pertama, karena memblokir itu memberi jalan kabur, bukan memberi efek. Banyak orang berpikir ngeblokir itu tanda tegas, tanda kuat, tanda gua nggak butuh lo lagi. Padahal di banyak kasus, ngeblokir justru membebaskan dia. Karena saat kamu ngeblokir, dia nggak perlu lagi mikir, kamu lagi apa? Kamu ngerasa apa? Kamu masih kenapa? Semua rasa bersalahnya hilang. Kamu menutup pintu, dan dia langsung punya alasan buat berkata, ya udah, dia yang nutup akses, dan selesai. Tidak ada konflik batin, tidak ada rasa kehilangan yang tumbuh pelan. Tidak ada malam yang sepi yang bikin dia kepikiran. Yang ada cuma kelegaan. Dan yang lebih bahaya lagi, ngeblokir seringkali bukan lahir dari kekuatan, tapi dari emosi yang belum selesai. Kamu marah, kamu sakit, kamu pengen dia ngerasa kehilangan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia nggak ngerasain kehilangan, dia ngerasain jarak yang nyaman. Sementara kamu masih bergulat sama perasaan, tanpa tahu apakah dia kepikiran kamu atau tidak. Makanya, tidak memblokir itu bukan berarti kamu lemah. Kadang justru itu posisi paling berani. Kamu tetap tenang, tetap punya kendali, dan membiarkan dia menghadapi pikirannya sendiri. Karena rasa penasaran jauh lebih menyiksa daripada pintu yang ditutup rapat. Poin 2, diam tapi tetap hadir membuat pikirannya tidak tenang. Manusia itu bisa menerima penolakan, bisa menerima amarah, bahkan bisa menerima diblokir. Tapi ada satu hal yang paling sulit diterima, yaitu ketidakpastian. Saat kamu tidak menghubungi, tidak marah, tidak menuntut, tapi juga tidak menghilang. Otaknya mulai bekerja sendiri. Dia mulai bertanya, dia udah beneran ikhlas? Atau dia lagi menahan diri? Kenapa dia nggak bereaksi sama sekali? Dan disinilah peran diam tapi hadir. Kamu masih hidup seperti biasa, masih update secukupnya, masih ramah kalau berpapasan, masih sopan kalau harus membalas. Tidak dingin berlebihan, tidak hangat berlebihan. Netral, tenang, stabil. Sikap ini pelan-pelan menggerogoti rasa aman yang dulu dia punya. Karena sebelumnya dia yakin kalau gua ngejauh, dia pasti ngejar. Tapi sekarang, kamu tidak ngejar. Dan kamu juga tidak menghilang. Kamu tidak memberi drama.
dan itu justru memaksa dia menghadapi pikirannya sendiri. Diam seperti ini lebih nyaring daripada 1000 pesan, karena di dalam diam itu ada pesan tak terucap. Hidup gua tetap jalan, dengan atau tanpa lu, dan pesan itu tidak bisa diabaikan. Poin yang ketiga, tidak mengemis membuat kamu kembali jadi pilihan, bukan opsi cadangan. Mengemis itu bukan cuma soal kata-kata, bukan cuma tolong jangan pergi, atau aku masih sayang. Mengemis itu terjadi saat kamu selalu mulai chat, kamu cepat membalas, kamu selalu tersedia kapanpun dia mau. Kamu menurunkan standar demi sedikit perhatian, dan tanpa sadar itu mengubah posisimu dari seseorang yang dipilih menjadi seseorang yang tersedia. Saat kamu berhenti mengemis, ada satu perubahan energi yang langsung terasa. Kamu tidak lagi berusaha meyakinkan siapapun tentang nilai dirimu. Kamu tidak lagi menjelaskan perasaanmu ke orang yang sudah memilih untuk tidak mendengar. Dan justru disitulah rasa hormat mulai muncul. Bukan karena kamu berubah jadi dingin, tapi karena kamu berhenti mengejar pengakuan. Orang hanya merindukan sesuatu yang tidak bisa mereka miliki dengan mudah. Bukan karena permainan, tapi karena nilai. Saat kamu tidak mengemis, kata-katamu jadi lebih diperhatikan, kehadiranmu jadi lebih terasa, dan kepergianmu jadi lebih bermakna. Dan pelan-pelan, dia mulai sadar satu hal yang telat. Orang ini gak bisa gua perlakukan sembarangan lagi. Di titik ini, kalau dia mendekat kembali, itu bukan karena kasihan, tapi karena kamu kembali punya posisi. Poin yang keempat, kamu mengalihkan fokus ke hidupmu, bukan ke reaksinya. Di titik ini, kesalahan paling umum adalah kamu melakukan semua ini sambil terus mengintip reaksinya. Lihat story dia, nunggu dia lihat story kamu, hitung jam dia online. Padahal kekuatan sebenarnya muncul saat fokusmu berpindah. Bukan pura-pura sibuk, bukan pencitraan, tapi benar-benar kembali ke hidupmu sendiri. Kamu mulai ngerawat diri tanpa niat pamer. Sibuk dengan rutinitas yang bikin kamu berkembang. Tertawa tanpa perlu dia tahu alasannya. Dan tanpa kamu sadari, energi kamu berubah. Bukan lagi energi aku butuh kamu, tapi energi aku baik-baik saja dan itu nyata. Energi inilah yang paling sulit ditiru dan paling mudah dirasakan. Karena orang bisa pura-pura bahagia, tapi ketenangan tidak bisa dipalsukan. Dan saat dia melihat kamu tidak lagi berputar di tempat yang sama, dia mulai merasa tertinggal. Poin yang kelima, kamu siap dengan dua kemungkinan, kembali atau pergi selamanya. Ini poin paling penting, dan paling jarang orang berani sampai sini. Kamu melakukan semua ini bukan dengan harapan mutlak dia kembali, tapi dengan kesiapan penuh untuk kedua hasil. Kalau dia kembali dengan kesadaran, tanggung jawab, dan sikap yang berubah, kamu bisa mempertimbangkan dengan kepala dingin. Tapi kalau dia tidak pernah datang, kamu juga tidak runtuh. Karena hidupmu sudah tidak bergantung pada kehadirannya. Dan disitulah paradoksnya terjadi. Saat kamu tidak lagi butuh dia kembali, justru di saat itulah dia mulai merasa kehilangan. Bukan kehilangan akses, bukan kehilangan chat, tapi kehilangan posisimu dalam hidupnya. Dan kehilangan seperti itu tidak bisa digantikan dengan cepat. Jadi ingat ini baik-baik. Kamu tidak perlu memblokir untuk terlihat kuat. Kamu tidak perlu mengemis untuk terlihat berharga. Cukup lakukan satu hal ini. Tenang, hadir seperlunya, dan lanjutkan hidupmu dengan penuh harga diri. Karena reaksi paling jujur dari seseorang tidak muncul saat kamu memaksa, tapi saat kamu berhenti mengejar. Dan dari reaksi itulah kamu akhirnya tahu apakah dia pantas diperjuangkan atau memang seharusnya dilepaskan. Poin yang kelima, kamu siap dengan dua kemungkinan, kembali atau pergi selamanya. Ini poin paling penting dan paling jarang orang berani sampai sini.
Kamu melakukan semua ini bukan dengan harapan mutlak dia kembali, tapi dengan kesiapan penuh untuk kedua hasil. Kalau dia kembali dengan kesadaran, tanggung jawab, dan sikap yang berubah, kamu bisa mempertimbangkan dengan kepala dingin. Tapi kalau dia tidak pernah datang, kamu juga tidak runtuh, karena hidupmu sudah tidak bergantung pada kehadirannya. Dan disitulah paradoksnya terjadi. Saat kamu tidak lagi butuh dia kembali, justru di saat itulah dia mulai merasa kehilangan. Bukan kehilangan akses, bukan kehilangan cat, tapi kehilangan posisimu dalam hidupnya. Dan kehilangan seperti itu tidak bisa digantikan dengan cepat. Jadi ingat ini baik-baik. Kamu tidak perlu memblokir untuk terlihat kuat. Kamu tidak perlu mengemis untuk terlihat berharga. Cukup lakukan satu hal ini. Tenang, hadir seperlunya, dan lanjutkan hidupmu dengan penuh harga diri. Karena reaksi paling jujur dari seseorang tidak muncul saat kamu memaksa, tapi saat kamu berhenti mengejar. Dan dari reaksi itulah kamu akhirnya tahu apakah dia pantas diperjuangkan atau memang seharusnya dilepaskan.